Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 3 akselerasi SD Muhammadiyah Sapen. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar pembelajaran tema, yaitu tema 4, subtema 1, muatan matematika. Kita mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar yang akan dipelajari pada kesempatan hari ini adalah yang pertama, menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi dua bilangan cacah. Dan kompetensi keterampilan yang harus kita miliki setelah mempelajari ini adalah menilai apakah suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi dua bilangan cacah. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari adalah operasi penjumlahan dua bilangan. Kita mulai ya. Materinya operasi penjumlahan. Operasi bilangan dapat dituliskan sebagai hasil penjumlahan dua bilangan lainnya. Kita lihat contoh ya. 250 ditambah 80 sama dengan 330. Nah, kalian tahu kan bahwa 330 ini diperoleh dari hasil penjumlahan bilangan 250 ditambah 80. Jika salah satu bilangan sudah diketahui, maka dalam operasi penjumlahan, bilangan lainnya dapat ditentukan dengan cara mengurangi bilangan hasil penjumlahan yang telah ditentukan. Contoh, 250 ditambah berapa? Yang hasilnya 330. Itu masih dinyatakan dalam bentuk titik-titik ya. Kita bisa selesaikan dengan cara 330 dikurangi 250. Maka hasilnya adalah 80. Maka titik-titik tadi itu isinya adalah 80. Jadi 250 ditambah 80 sama dengan 330. Kita lanjut ke contoh kedua. Sekarang dibalik. Berapa ditambah 80 sama dengan 330? Maka bisa kita cari caranya dengan 330 dikurangi 80 sama dengan 250. Maka 250 ditambah 80 sama dengan 330. Begitu ya caranya ya. Jika salah satu bilangan dari operasi penjumlahan itu sudah diketahui, maka bilangan lainnya dapat ditentukan dengan cara mengurangi bilangan hasil penjumlahan yang telah ditentukan. Kita lanjutkan dengan menentukan bentuk penjumlahan dari suatu bilangan. Misal, berapa ditambah berapa yang hasilnya sama dengan 1200. Maka caranya ada banyak sekali kemungkinannya ya. Caranya sama dengan yang tadi. Hasil penjumlahan itu kita kurangi dengan sembarang bilangan yang kamu sukai. Misal jadi ini. Nah, 1000 ditambah 200 sama dengan 1200. Ya. Caranya gimana? Misalkan kamu kurangi dengan angka 200, berarti kan sisanya 1000 toh, berarti 1000 ditambah 200 sama dengan 1200. Kemungkinan lainnya yang hasilnya 1200 ada 900 ditambah 300 sama dengan 1200. Kemungkinan yang lain 800 ditambah 400 sama dengan 1200. 600 ditambah 600 sama dengan 1200 dan seterusnya. Ya, gampang kan kalau mau menentukan bentuk penjumlahan dari suatu bilangan. Tinggal kamu tentukan satu bilangan yang lebih kecil dari hasil operasi penjumlahan bilangan tersebut, lalu dikurangkan sisanya. Gitu ya. Nah, kita ke latihan soal cerita. Contoh dalam soal cerita. Misal,
Perpustakaan Anafit memiliki 3.000 koleksi buku yang terdiri dari 2.000 buku pelajaran dan 1.000 buku cerita. Jadi koleksinya itu ada 3.000 buku. Nah, 2.000 buku pelajaran dan 1.000 buku cerita. Pertanyaannya, coba tentukan 3 kemungkinan banyak buku yang sedang dipinjam dan banyak buku yang ada di perpustakaan. Ya, jadi ini seluruh buku. Tidak melihat itu buku cerita ataupun buku pelajaran. B. Coba tuliskan 3 kemungkinan banyak buku pelajaran yang sedang dipinjam dan buku pelajaran yang ada di perpustakaan. Nah, yang B ini yang ditanyakan adalah kemungkinan banyak buku pelajaran yang sedang dipinjam dan buku pelajaran yang ada di perpustakaan. C. Coba tuliskan 3 kemungkinan banyak buku cerita yang sedang dipinjam dan buku cerita yang ada di perpustakaan. Nah, ketika membaca soal, anak-anak harus teliti ya apa yang diminta dari soal. Apakah itu seluruh buku pelajaran, buku cerita, atau seluruh buku yang ada di perpustakaan. Kita selesaikan dengan cara dari yang A dulu ya. Coba tentukan 3 kemungkinan banyak buku yang sedang dipinjam dan banyak buku yang ada di perpustakaan. Caranya, ingat, buku milik perpustakaan merupakan jumlah dari banyak buku yang dipinjam dan banyak buku yang ada di perpustakaan. Maka langkah penyelesaiannya yang pertama, pilih bilangan yang lebih kecil dari 3.000. Ingat, tadi jumlah seluruh buku yang ada di perpustakaan adalah 3.000. Maka langkah pertama, pilih bilangan yang lebih kecil dari 3.000. Contohnya, Bu Erlin pilih 1.300. Lalu, bilangan lainnya diperoleh dari 3.000 dikurangi 1.300 sama dengan 1.700. Jadi, bentuk penjumlahannya adalah 1.300 ditambah 1.700 sama dengan 3.000. Nah, ini bisa kita buat dalam bentuk tabel seperti ini. Dengan cara yang sama, kita bisa menentukan bentuk penjumlahannya ya. Dalam bentuk tabel nih, seperti ini lebih mudah. Buku yang dipinjamkan ditambah buku di perpustakaan sama dengan koleksi buku seluruhnya, sama dengan 3.000 ya. Tadi buku yang dipinjamkan misalkan 1.300 ditambah buku di perpustakaan sama dengan 1.700 sama dengan 3.000. Kemungkinan yang lainnya bisa dicari dengan cara yang sama. Tentukan satu bilangan yang lebih kecil dari 3.000 lalu dikurangkan ya. Contoh, 1.000 ditambah 2.000 sama dengan 3.000. 500 ditambah 2.500 sama dengan 3.000. Kita lanjutkan pada soal B. Coba tuliskan 3 kemungkinan banyak buku pelajaran yang sedang dipinjam dan buku pelajaran yang ada di perpustakaan. Buku pelajaran ya, ingat tadi jumlah buku pelajarannya berapa? Ya, buku pelajaran sebanyak 2.000 merupakan jumlah dari banyak buku pelajaran yang dipinjam dan banyak buku pelajaran yang ada di perpustakaan. Ya toh? Totalnya 2.000. Nah, 2.000 itu jumlah dari buku yang dipinjam dan buku yang ada di perpus. Nah, langkah penyelesaiannya pertama, pilih bilangan yang lebih kecil dari 2.000. Contoh, misalnya 800. Maka bilangan lainnya diperoleh dari 2.000 dikurangi 800 sama dengan 1.200. Jadi, bentuk penjumlahannya adalah 800 ditambah 1.200 sama dengan 2.000. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa menentukan 3 kemungkinan lainnya bentuk penjumlahan dari banyaknya buku pelajaran yang dipinjam ditambah buku pelajaran di perpustakaan sama dengan koleksi buku pelajaran seluruhnya. Kemungkinan pertama,
buku pelajaran yang dipinjamkan 800 ditambah buku pelajaran di perpustakaan sama dengan 1.200 sama dengan koleksi buku pelajaran seluruhnya 2.000. Lalu kemungkinan kedua, buku pelajaran yang dipinjamkan 1.100. Buku pelajaran di perpustakaan adalah 900. Jadi koleksi buku pelajaran seluruhnya masih sama ya, 2.000. Kemungkinan yang ketiga, buku pelajaran yang dipinjamkan 1.000 dan buku pelajaran di perpustakaan 1.000. Jadi koleksi buku pelajaran seluruhnya tetap 2.000. Soal ketiga ya, yang C. Coba tuliskan 3 kemungkinan banyak buku cerita yang sedang dipinjam dan buku cerita yang ada di perpustakaan. Maka caranya sama dengan yang tadi. Buku cerita sebanyak 1.000 merupakan jumlah dari banyak buku cerita yang dipinjam dan banyak buku cerita yang ada di perpustakaan. Langkah penyelesaiannya adalah: pertama, pilihlah bilangan yang lebih kecil dari 1.000, misalnya 250. Bilangan lainnya diperoleh dari 1.000 dikurangi 250 sama dengan 750. Jadi bentuk penjumlahannya adalah 250 ditambah 750 sama dengan 1.000 ya. Nah, dengan cara yang sama kita bisa menentukan bentuk penjumlahan sebagai berikut. Ya, ingat, buku cerita yang dipinjamkan ditambah buku cerita di perpustakaan sama dengan jumlah koleksi buku cerita seluruhnya. Kita tulis kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang pertama, buku cerita yang dipinjamkan adalah 250 dan buku cerita yang di perpustakaan adalah 750. Jumlah seluruhnya 1.000 ya, sama. Kemungkinan kedua, buku cerita yang dipinjamkan adalah 700 ditambah buku cerita di perpustakaan adalah 300 sama dengan 1.000. Kemungkinan yang ketiga, wah ekstrim banget ini. Buku cerita yang dipinjamkan adalah 5. Maka buku cerita yang ada di perpustakaan adalah 995 sama dengan 1.000. Begitu ya anak-anak. Terima kasih sudah menyimak dan menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Setelah ini anak-anak bisa melanjutkan belajar dengan mengerjakan tugas yang sudah Bu Erlin posting di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.